Hassani Abdul Ghani dukung Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI yang baru. Elkan Bagot tidak bisa bela timnas Indonesia dari fase grup. Sandy Walsh sandang status pemain termahal timnas Indonesia. Sebulan istirahat timnas Indonesia U20 akan tisu lagi pada Januari 2023. Putusan PSSI jelaskan alasan banyak pemain keturunan yang tak kunjung dipanggil. Elkan Bagot dilaporkan tidak dapat membela timnas Indonesia dari fase grup Piala AFF 2022. Elkan Bagot disebut baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia apabila tim besutan Sintayong ini lolos ke semifinal dan final Piala AFF 2022. Saat Piala AFF 2022 mulai bergulir, Gillingham FC masih memainkan pertandingan kompetisi domestik. Menanggapi kabar Elkan Bagot di atas, Direktur Teknik PSSI Indra Safri angkat bicara. Nanti akan dirilis, ucap Indra Safri kepada Bolasport.com Senin 28 November 2022. Elkan Bagot tengah bersama dengan seniman grafiti Bugi Moli. Keduanya mengampit lukisan yang menampilkan gambar Elkan Bagot berseragam timnas Indonesia. Usut punya usut, memorabilia yang mereka pamerkan tersebut akan dijual. Nantinya sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan untuk korban gempa. 30% dari semua uang yang terkumpul akan disumbangkan ke badan amal yang mendukung mereka yang terkena dampak gempa yang melanda Jawa minggu lalu, tulis Elkan Bagot sebagai narasi postingan yang dibagikannya. Sandy Walsh kini tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi yang ada di timnas Indonesia. Dilansir dari Transfer Market, Sandy Walsh merupakan pemain yang berada di urutan pertama dalam daftar ini. Pemain berposisi sebagai bek itu tercatat memiliki nilai pasar sebesar 34,76 miliar rupiah. Kemudian, di urutan kedua ada Jordi Amat dengan nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Sedangkan Mark Locke menempel di urutan ketiga dengan nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Sementara itu, Elkan Bagot yang bermain di Inggris memiliki nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Sandy Walsh akhirnya sudah mengantongi paspor Indonesia. Menariknya, paspor Indonesia milik Sandy Walsh dibuat di Brussels, Belgia. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh KBRI Brussels melalui akun Instagram resminya. Penyerahan paspor tersebut dilakukan langsung oleh Sulaiman Syarif selaku DCM KBRI Brussels. Sah, kemarin 26 November pemain timnas sepak bola Indonesia Sandy Walsh telah menyelesaikan proses pembuatan paspor Indonesia di KBRI Brussels. Sandy Walsh tengah dalam perjalanan dari Belgia menuju Bali untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2022. Sandy Walsh mengunggah foto sedang di Brussels Airport, Belgia pada Minggu 27 November 2022 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh menambahkan emotikon pesawat dan bendera Indonesia pada postingan itu, tanda akan berangkat untuk merapat dengan timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan dukungan agar Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI berikutnya. Ini pandangan saya secara profesional. Kalau diberi kesempatan, tentu Pak Erick Thohir akan merekrut orang yang berkompeten di bidang sepak bola, bukan pasukan sirkus, ujar Hassani. Menurut Hassani, jejak Erick Thohir di dunia sepak bola sudah dikenal bahkan hingga dunia internasional, karena sempat menjadi presiden klub ternama Italia Inter Milan, dan tentu saja memiliki klub DC United di Amerika Serikat. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke berat hati meninggalkan Persib Bandung untuk sementara waktu demi persiapan Piala AFF 2022. Ia menyampaikan pesan menyentuh. Hai Bobotoh, hari ini saya terbang ke Bali gabung tim nasional untuk mempersiapkan AFF Mitsubishi Electric Cup, tulis Mark Locke di Instagram Minggu 27 November. Meski harus berpisah sementara waktu, ia menegaskan akan tetap memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan Bobotoh. Saya akan kembali ke Bandung dengan piala. Sampai jumpa lagi, pungkasnya. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengungkapkan bahwa khusus untuk Witan Sulaiman, pemain AS Rensin itu bakal telat bergabung dengan timnas Indonesia di Bali. Witan Sulaiman baru bisa merapat ke pemusatan latihan atau TC tim berjulukan skuad Garuda untuk Piala AFF 2022 itu pada awal Desember 2022, karena masih harus membela AS Rensin. Untuk Witan, kalau tidak salah bakal memenuhi panggilan timnas Indonesia pada 4 Desember 2022, ujar Indra Safri beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia U20 akan kembali berkumpul untuk persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023.
TC itu akan digelar pada Januari 2023. Iriawan merasa yakin TC pada awal tahun itu akan membuat kemampuan skuad asuhan pelatih Sinteyong tersebut semakin meningkat. Hal itu karena menurutnya timnas U20 sudah menunjukkan kemampuan pada TC sebelumnya yang digelar selama 40 hari, yakni mulai pertengahan Oktober sampai Desember 2022 di Turki dan Spanyol. 3 pemain timnas Indonesia U20 diberi kelonggaran waktu untuk bergabung ke pemusatan latihan atau TC tim senior untuk persiapan Piala AFF 2022. Ketiga penggawa tersebut yakni Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan juga Zaki Ashraf yang diberikan waktu rehat usai TC di Eropa. Mereka diberikan kesempatan oleh Sinteyong untuk bergabung di Bali pada 30 November 2022, lebih lama 2 hari dibanding pemain-pemain yang lain. Zaki Ashraf dipastikan menjadi debutan timnas senior, karena ini pertama kalinya mendapat panggilan ke timnas senior Indonesia dan bakal ikut tampil di Piala AFF 2022. Sehingga diharapkan apa yang ia dapatkan selama TC di Eropa dapat diterapkan selama membela skuad Garuda nantinya. Apalagi selama TC di Eropa, skuad Garuda Nusantara telah menjalani 11 laga uji coba dengan 7 kali uji tanding di Turki dan 4 kali di Spanyol. Berbicara tentang siapa yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2022, ternyata para pemain timnas Indonesia U20 memiliki perbedaan pilihan. Namun ada satu pemain yang memberikan jawaban cukup nyeleneh. Ketika ditanya siapa yang menjadi juara Piala Dunia U20, dialah Ivar Jenner. Ivar Jenner justru menyebut nama timnas Indonesia yang bakal menjadi juara di Piala Dunia. Hal ini tampak dalam unggahan akun Instagram @pssi. Indonesia tentunya. Pertanyaan bodoh macam apa ini? Jawab Ivar Jenner sambil tersenyum. Sontak jawaban Ivar Jenner ini pun disorot netizen Indonesia. Diketahui, baru ada nama yang masuk radar naturalisasi timnas U20 yakni Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Menurut Hamdan Hamidan, setidaknya ada 4 alasan terkait seleksi ketat pemain keturunan seperti yang dijabarkannya lewat unggahan di Instagram sebagai berikut. Pertama, pelatih belum atau tidak berkenan ke timnas. Kedua, pelatih berkenan, tapi pemain belum atau tidak berkenan. Yang ketiga, pelatih dan pemain berkenan, tapi tidak mendapatkan izin dari klub lantaran beberapa faktor. Tutupnya. Pemain naturalisasi Jordi Amat baru saja membawa klubnya Johor Darul Takzim menjuarai Piala Malaysia 2022 dengan skor 2-1. Ini menjadi awal yang bagus dalam gelaran Piala AFF 2022. Sayangnya, pada pertandingan tersebut Jordi Amat tidak diturunkan. Meski begitu, ia tetap turut andil mengantarkan JDT menjuarai Piala Malaysia 2022. Jordi Amat tampil sebanyak 3 kali di turnamen edisi kali ini. Jordi Amat kini menatap ke depan untuk timnas Indonesia yang bakal menghadapi Piala AFF 2022. Perjuangan Sinteyong melakukan lobi ke klub Eropa untuk melepas pemainnya demi timnas Indonesia bikin salut media Malaysia. Upaya dan keseriusan yang ditunjukkan Sinteyong untuk pergi dan bertemu secara pribadi dengan manajemen kedua klub sangat mengesankan dan menunjukkan keseriusan mempersembahkan trofi Piala AFF pertama ke tanah air, tulis akun Harimau Malaya. Mereka pun membandingkan dengan kondisi timnas Malaysia saat ini. Pelatih Kim Panggon hanya bisa pasrah dengan kondisi timnas Malaysia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.